Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desruwandi dari kelas 4B dengan NIM 23090011. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses melakukan association rule meaning pada data set yang sudah tersedia. Sebelum itu, pengertian dari associative meaning itu sendiri adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi antar item dalam kumpulan data. Teknik ini juga diterapkan dalam analisis perilaku konsumen. Ada dua algoritma yang saya pakai, yaitu algoritma a priori dan juga FBGrow. Untuk cara kerjanya, untuk pertama a priori, eh, cara kerjanya itu dengan mencari kombinasi item secara bertahap dan menyaringnya berdasarkan minimum support, lalu membentuk aturan asosiasi dari kombinasi yang sering muncul. Yang satunya FBGrow itu lebih efisien karena membangun struktur FB-tree untuk menyimpan pola transaksi sehingga dapat menemukan frekuensi item set tanpa membentuk semua kombinasi secara eksplisit. Dan FBGrow juga lebih cepat dan hemat memori, terutama saat digunakan pada dataset yang besar. Oke, di sini di Google Colab saya sudah melakukan proses data mining menggunakan dua algoritma, a priori dan juga FBGrow. Sebelum saya melakukan proses ini, langkah pertama saya mengimpor dulu dataset banking yang sudah saya download. Oke, yang pertama saya menggunakan algoritma a priori. Langkah pertama itu kita mengimpor library pandas, kemudian kita tampilkan dataset yang tadi, tapi kita menampilkannya dari atas karena di sini tertulis df titik head, jadi data yang tampil itu mulainya itu dari atas. Kemudian lanjut kita menginstal beberapa library seperti transaction encoder, kemudian ada a priori sama association rules. Di sini proses downloadnya. Kemudian selanjutnya kolom yang berisi layanan kita beri nama variabel kolom layanan dengan di dalamnya itu ada array di mana isinya service 1, service 2 dan seterusnya. Kemudian kita akan menggabungkan semua layanan menjadi satu daftar per pelanggan. Kita buat variabel transaksi pelanggan, kemudian kita isikan kolom layanan .values .toList. Kemudian kita akan menghapus nilai none dari daftar. Di sini kodenya transaksi bersih sama dengan item for item in transaksi if pd.not_null item untuk transaksi in transaksi pelanggan. For i in range 5, kemudian kita print variabel transaksi bersihnya, dan kemudian akan muncul hasilnya seperti ini.
Selanjutnya masih di algoritma a priori, kita kan tadi sudah menginstal library transaction encoder, kemudian kita akan menggunakannya di sini. Ya seperti yang tampil di sini. Kemudian kita tampilkan datanya dari atas, dari urutan paling kecil. Di sini kita melakukan proses a priori. Frequent item sets itu kombinasi data tapi yang sering muncul, sama dengan a priori df underscore transaksi. Sini minimal supportnya 0,1, use call names true. Kemudian kita akan tampilkan item set yang sering muncul dengan cara kita panggil frequent item sets sort underscore values by support, scandinya false. Datanya akan seperti ini. 0,365714 ini artinya banyaknya pengguna yang menggunakan m-banking itu sekitar 36%, dan di bawahnya juga seperti tadi, eh, banyaknya pengguna atau pelanggan yang melakukan beberapa transaksi. Di sini banyak sekali datanya. Cuma saya tidak menampilkan semuanya, cuma beberapa saja. Karena di sini minimal supportnya 0,1. Jadi eh, batas bawahnya itu 0,1000. Jadi data yang di bawah 0,1 itu tidak akan tampil. Di sini rules sama dengan association rules, frequent item sets, kita menggunakan leaf dengan min dar sort 0,7. Kemudian kita tampilkan di sini datanya sebagai berikut. Selanjutnya menggunakan algoritma fbgrow. Sama seperti tadi, kita mengimport library terlebih dahulu. Di sini cuma bedanya pakainya library fbgrow bukan a priori, karena kita menggunakan algoritma fbgrow. Langsung ke prosesnya. Kita namakan variabelnya frequent item sets fbgrow df underscore transaksi minimal support 0,1, this call names true. Kemudian kita akan tampilkan datanya sama seperti a priori. Batas bawahnya itu 0,1, jadi yang di bawah 0,1 tidak akan tampil. Kemudian kita akan buat terus sama dengan association underscore rules frequent item set. Sama seperti tadi, kita menggunakan leaf, kemudian min dar sort 0,7. Kemudian kita tampilkan datanya di sini. Jadi perbedaan antara algoritma a priori dengan fbgrow simpelnya gini. Kalau a priori mudah dipahami, tapi eh, lambat kalau untuk dataset besar karena banyak kombinasi. Sedangkan kalau fbgrow lebih cepat dan lebih efisien, terutama untuk dataset yang besar dan kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.